Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut tutorial kita. Pada kesempatan ini kita akan belajar entry memorial atau transaksi penyesuaian. Kita mulai dari penyesuaian pertama, yaitu dari kepala bagian keuangan ditujukan kepada teknisi akuntansi perihal pencairan e-wallet Shopee dan Lazada ke rekening bank dengan total 250 juta per tanggal 30 April. Kita menggunakan modul akun, kemudian record journal entry. Tanggal kita ganti dengan 30.4.22. Kemudian untuk memo, kita awali dengan nomor memo. Kemudian pencairan rekening digital ke bank. Pada akun kita masukkan cash in bank. Kemudian cash in wallet. Senilai di debit 250 juta. Pada kredit 250 juta. Record. Jika sudah, jangan lupa diparap. Ini adalah dokumen pendukungnya. Bukti penarikan dana dari digital. Berikutnya adalah informasi dari rekening koran per 31 April. Diketahui beban administrasi 1.350.000, kemudian pendapatan bunga 13.501.000. Masih di form yang sama dan tanggal yang sama. Pada memo kita awali dengan nomor memo. Kemudian penyesuaian rekening koran. Pada sisi debit terdapat penambahan bank, kemudian penambahan beban, bank administrasi, bank service charge ya. Senilai 1.350.000. Pada sisi kredit terdapat penambahan interest revenue sebesar 13.501. Kita klik di sisi debit, maka otomatis akan bertambah. Record. Jangan lupa untuk diparap. Ini adalah dokumen pendukung berupa lembaran rekening koran yang diterima dari bank. Berikutnya adalah penyusutan, memorial penyusutan. Informasi penyusutan per bulan berdasarkan data perusahaan di kebijakan perusahaan, maka diketahui gedung 2.250, kendaraan 2.187.500 dan peralatan 4.937.500. Untuk kendaraan ini sudah tidak menghitung penyusutan
Avanza yang sudah dijual dan belum memasukkan penyusutan mobil Daihatsu Xenia. Pada memo kita tambahkan nomor memo, kemudian penyusutan aset. Yang pertama gedung, depreciation building pada akumulasi, penyusutan gedung senilai 2.250.000. Berikutnya adalah vehicle senilai 2.187.500 pada akumulasi penyusutan vehicle. Yang ketiga adalah equipment sebesar 4.937.500. Record, jangan lupa diparap. Besarnya cadangan kerugian piutang ditetapkan sebesar 5% dari saldo piutang dagang pada akhir periode. Sementara ini kita tutup, kita akan melihat berapa besarnya saldo piutang. Kita bisa lihat dari akun list, kemudian pada kelompok aset, kita lihat di account receivable. Saldo piutang per 30 April adalah 123.750.000. Kita akan menghitung 5% ya. 6.187. Kemudian kita akan melihat berapa saldo awal untuk cadangan kerugian piutang. 2.355. Maka kita selisihkan 2.355. 3.832.500. Angka inilah yang akan kita gunakan untuk membuat penyesuaian. Close, kembali ke record jurnal, kemudian angkanya kita copy terlebih dahulu. Bad debt expense senilai 3.825 pada loan for doubtful debt. Kemudian nomor memonya baru kita isi. Kalau kalian kerja dari awal ngetik berarti ya diketik ya. Penyesuaian cadangan kerugian piutang. Record parap. Berikutnya perlengkapan. Penyesuaian perlengkapan. Copy terlebih dahulu di form yang sama. Penyesuaian akhir periode.
Kita lihat terlebih dahulu saldo perlengkapan. Supplies 6.125.000. Sementara yang tersisa 1.500.000. Kita akan hitung berapa yang menjadi beban. 6.125.000 kita kurangkan dengan 1.500.000, maka yang menjadi beban adalah 4.625.000. Kita buka kembali rekod jurnal entry-nya. Pada sisi debit kita masukkan supplies expense sebesar 4.625.000. Pada sisi kredit kita masukkan supplies. Berikutnya asuransi yang sudah berjalan selama 13 bulan. Diketahui ini merupakan asuransi dibayar di muka. Kita akan melihat di awal soal. Prepaid insurance merupakan saldo asuransi dibayar di muka yang telah dibayarkan pada 27 Januari sebesar 19.800.000 untuk jangka waktu 3 bulan. Baik, kita kembali. Kita hitung 3/12 kali 19.800.000. Kita cari 3/12 kali 19.800.000. 4.950.000 ini yang sudah menjadi beban. Maka kita masukkan insurance expense pada prepaid insurance. Record. Jangan lupa diparaf. Berikutnya adalah memo 12.006. Pada memo ini kita harus melakukan analisis terkait dengan beban operasional dan pendapatan. Karena ada beberapa beban yang tidak diakui secara fiskal. Jadi kita harus melakukan koreksi fiskal. Ada satu pendapatan yaitu pendapatan bunga dan 3 beban. Sebelum melakukan koreksi fiskal, kita harus mengetahui berapa laba yang diperoleh perusahaan. Terdapat perbedaan laba dikarenakan adanya perubahan angka pada soal pembelian. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya perbedaan angka pada laba.
Baik, sekarang kita akan melakukan analisis terlebih dahulu. Pada poin A, pendapatan bunga merupakan pendapatan yang sudah dibebankan PPh final oleh bank. Pendapatan ini harus kita keluarkan dari laporan keuangan karena pendapatan bunga sudah dikenakan pajak, jadi harus dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan, maka akan dihitung kembali pajaknya. Hal ini bertentangan dengan aturan fiskal. Karena kita mengeluarkan pendapatan bunga, maka hal ini berpengaruh pada besarnya laba perusahaan. Laba perusahaan akan berkurang. Laba berkurang, maka pajak yang dikenakan pada perusahaan akan berkurang atau turun. Oleh karena itu, pendapatan bunga merupakan koreksi negatif. Yang nomor 2, di dalam saldo beban gaji karyawan terdapat pengeluaran senilai 26 juta diberikan kepada karyawan dalam bentuk paket sembako THR. Pemberian kepada karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan itu tidak diakui secara fiskal. Oleh karena itu, kita harus mengeluarkan nominal 26 juta tersebut. Adanya pengeluaran atau pengurangan beban senilai 26 juta, maka akan mengakibatkan laba naik. Laba naik, maka pajak yang diperhitungkan juga akan bertambah. Oleh karena itu, pengeluaran beban merupakan koreksi fiskal positif. Poin 3, di dalam saldo beban listrik, telepon, dan air terdapat pengeluaran senilai 7.678 merupakan pengeluaran listrik mes karyawan. Ini juga merupakan beban yang tidak diakui oleh fiskal. Oleh karena itu, harus dikeluarkan sehingga berkurangnya beban berakibat pada naiknya laba yang mengakibatkan naiknya pajak yang dipungut atau yang diperhitungkan. Maka termasuk koreksi positif. Yang keempat, dalam biaya reparasi termasuk biaya reparasi kendaraan pribadi yang digunakan oleh manajer pemasaran sebesar 2 juta. Poin 4 ini sama seperti poin 2 dan 3, merupakan koreksi positif. Sehingga kita akan melakukan perhitungan seperti pada naskah berikut. Diketahui laba sebelum koreksi fiskal sebesar 828.914.000. Angka ini didapat dari akun current year earning. Pada kelompok equity terdapat akun current year earning atau income summary sebesar 828.914.000. Kemudian kita lakukan koreksi positif, beban gaji karyawan 26 juta, beban listrik, air, dan telepon 7.678.000, beban reparasi 2 juta. Maka jumlah koreksi positif sebesar 35.678.000. Kemudian ada satu koreksi negatif yaitu pendapatan bunga sebesar 30.826.000. Angka ini kita peroleh dari other income pada akun interest revenue. Kemudian laba sebelum koreksi fiskal
ditambah dengan koreksi positif dikurang dengan koreksi negatif, maka ketemu nilai 833.766.000. Ini dinamakan dengan laba kena pajak atau penghasilan kena pajak atau laba setelah koreksi fiskal. Ini belum kita catat. Kita baru melaksanakan analisis dan menghitung besarnya laba kena pajak atau penghasilan kena pajak atau laba setelah koreksi fiskal. Berikutnya kita ke memo 7. Pada memo 12007, kita harus menghitung besarnya pajak yang terutang berdasarkan tarif Pasal 17B Undang-Undang HPP, yaitu 22%. Menurut ketentuan pasal 31E Undang-Undang PPH, apabila peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Setelah itu kita harus menghitung PPh kurang bayar atau lebih bayar. Beban pajak dikurangin kredit pajak. Tadi kita sudah mengetahui berapa besarnya laba kena pajak. Sekarang kita akan mengetahui berapa besarnya peredaran bruto. Untuk melihat besarnya peredaran bruto, maka kita lihat dari income pada akun sales. Besarnya peredaran bruto adalah 6 miliar 303 juta 732.100. Peredaran bruto berarti melebihi 4,8 miliar. Nah, berarti kita akan menghitung melalui dua tahapan. Yang pertama, kita harus menghitung penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas. Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas bisa kita hitung dengan cara membagi 4,8 miliar dibagi dengan peredaran bruto yaitu 6 miliar 303 juta 732.100 dikalikan dengan penghasilan kena pajak atau laba kena pajak sebesar 833 juta 766.000. Menghasilkan PKP yang mendapat fasilitas sama dengan 634.874.188 rupiah. Berikutnya kita menghitung PKP yang tidak mendapat fasilitas, yaitu besarnya laba kena pajak dikurangi dengan PKP yang mendapat fasilitas. 833.766.000 dikurangi dengan 634.874.188 sama dengan 198.891.812 rupiah. Sekarang kita akan menghitung berapa besarnya PPh badan terutang. Yang pertama atas PKP yang mendapat fasilitas, yaitu 50% dikali 22% dikali
634.874.188. Maka ketemulah 69.836.161. Yang kedua, kita akan menghitung PKP yang tidak mendapat fasilitas dengan cara mengalihkan tarif 22% dikali 198.891.812. Maka ketemulah 43.759.56.199.000. Jadi jumlah PPh badan terutang adalah 113.592.359. Kita harus memperhitungkan beban pajak dikurangi kredit pajak. Kredit pajak diantaranya adalah pajak dibayar di muka, pajak yang sudah dibayar di muka. Maka kita bisa melihat besarnya pajak dibayar di muka pada akun aset, kemudian prepaid income tax sebesar 35.025.000. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah pada sisi debit income tax expense sebesar 113.592.359 pada prepaid income tax sebesar 35.025.000 dan income tax payable sebesar 78.567.359. Kita akan mencatat penyesuaiannya. Pada rekod jurnal entry, tanggal 30 bulan 4 tahun 2022. Penyesuaian PPh badan. Kita lihat perhitungannya. Pada sisi debit adalah income tax expense sebesar 113.592.359. Pada sisi kredit adalah prepaid income tax 35.025.000. Ada income tax payable income tax payable, kita memasukkan income tax payable artikel 21 besar 78.567.359 record. Jadi untuk memorial ke-6 kita hanya melakukan analisis dan melakukan perhitungan besarnya laba setelah koreksi fiskal. Untuk pencatatannya kita gabungkan dengan memorial yang 12.7. Cancel. .
Proses entry transaksi atau memorial sudah selesai. Silahkan dipelajari, dipahami, dipraktekkan, pasti bisa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.